Taman Ngopi, saya lagi buka mesin pencari. Saya menemukan ada tempat wisata kuliner yang sangat populer di Provinsi Gorontalo. Mungkin teman Ngopi juga sudah pernah ke sana. Tamendau. Di sini, di TVRI, sudah ada Hadir bersama saya lagi menikmati kopi yang enak khas TVRI. Dia adalah inisiator wisata kuliner Tamendau, Kak Icuk Harson. Selamat datang di TVRI. Sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Icuk. Bagaimana kopi di sini, Kak Ijo? Luar biasa. Enak ya? Bisa sekali lagi. Ana juga mau coba ini kopinya sekali lagi. Wow. Mantap ya? Ini Luar kopi biasa. Gorontalo ya? Kopi, nanti torong mau tanya di belakang itu. Di Tamendau, kalau orang senang kopi, ada kakak ya? Ada, semua lengkap. Semua lengkap. Kopi, Minuman yang lain, teh, jus, segala macam ada. makanan dari yang ringan sampai berat. Ada semua. Berat. Lagi lokasinya di pinggir pantai. Kalau dari atas, Sudah mulai karya. Kalau malam begini ya. lampu-lampu, cahaya-cahaya yang indah. Dulu sekali itu tidak ada Kak Ijo. Bagaimana bisa Kak Icuk meyakinkan Yakinkan masyarakat. mau ubah ini tampak kumuh? Kan mau belakang rumah lo orang Jadi tanpa yang yang sebagus sekarang. bagaimana Kasanti Kak Ijo bikin? Bagaimana? Ya, jadi begini. Awal mula, adanya Tamendau Beach. Ini saya bercerita sebelum dan sesudah. awalnya itu ada pekerjaan pembuatan tangga pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2020 kemarin, Masuklah program Kotaku. Ada program kota. Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Jadi anggarannya itu dari APBN yang dikerjakan oleh BPPW Gorontalo, difasilitasi oleh Pemda Kota, pemerintah daerah. Jadi sebelum program Kotaku masuk di Kelurahan Leato Utara, ini pesisir pantai ini yang menjadi lokasi Tamendau Beach sekarang ini sangat kumuh. Jadi tempat Pembuangan BAB oleh masyarakat sekitar, limbah masyarakat, limbah rumah tangga. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 program Kotaku ini masuk Kelurahan Leato Utara. Saya sebagai ketua RT, karena berhubung anggaran ini cukup besar, jadi mereka cari lokasi yang terutama jalan itu volumenya besar. Nah, kebetulan saya RT 02 RW 03 Leato Utara. Persis di lokasi Ya. Tamendau sekarang. Panjangnya jalan paving itu sekitar hampir 160 meter. Saya RT 2 itu yang paling panjang volumenya. sekitar 130 meter. Sisanya RT 1. Jadi saya sebagai ketua RT setempat, ketika pekerjaan jalan paving dikerjakan pada tahun 2021 awal dan diresmikan Desember 2021. Bikin jalan ini, jalan paving. Wow. Dia mau suka agak ke sana ya? Suka agak ini. Karena saya berpikir ada potensi Ya. bisa dijadikan tempat Wisata kuliner, ya kan? Pemandangan pemandangan. laut, pantainya. Ya, karena di tempat itu memang sebelumnya setiap bulan itu Ada musim Nike. Tanpa lo Nike ini Setiap musim Nike kalau jatuh di Pantai Leato, di lokasi itu, sering masyarakat datang dari luar Leato untuk beli Nike, untuk melihat suasana penangkapan Nike. Ada masyarakat sekitar yang membuka kios-kios kecil, warung makan. Pada awal 2022, saya
Saya posting, wow. Karena sudah ada beberapa lapak yang sudah buka. Saya posting di Facebook, portal. Saya namakan Tamendao Beach. Kenapa Tamendao? Nama diambil dari pohon yang tumbuh di Leato. Cuman sekarang sudah tidak ada. Jadi saya... Karena ada beberapa masyarakat yang menyarankan nama wisata ini, saya tetap ambil Tamendao. Karena kita juga di Leato Utara itu ada 3 RW, 3 lingkungan. Nama lingkungannya Tamendao. Ada yang RW 1 namanya Tamuyo. Di RW 2 namanya Leato. Jadi saya ambil nama Tamendao. Wisata Tamendao Beach. Sudah. Awal 2022. So posting kesan ini So kakak? posting ini sudah 3-4 bulan berjalan, belum ada lesehan. Lesehan ini kan yang tempat makan yang panggung itu ke laut. Itu belum ada. Jadi masih yang di rumah-rumah masih orang? Yang lapak, iya rumah. Sudah 5-6 bulan mereka sudah berpikir bikin lesehan. Alhamdulillah di pertengahan tahun 2022 sudah mulai banyak pengunjung. Saya berhubung saya sebagai ketua RT dan ketua Karang Taruna Leato Utara. Saya melihat potensi dan alhamdulillah perekonomian, pendapatan masyarakat setempat yang membuka lapak memang berubah drastis. Luar biasa. Apalagi para pemuda-pemudi yang pengangguran, karena berhubung saya dapat pekerjaan kerja di setiap lapak. Luar biasa. Mau minum kopi dulu sama kakak, baru orang lanjut lagi ceritanya. Ya. Orang masih minum kopi dengan Tika Icuk, orang yang memperkenalkan Tamendao pertama kali. Alhamdulillah bisa ada di TVRI. Tadi Tika Icuk cerita banyak hal tentang bagaimana dulu Tamendao itu belum segagah sekarang. Masih tanpa orang buang akan sampah, sekarang sudah sangat bagus, alhamdulillah. Nah, Kak Icuk, bagaimana meyakinkan orang satu jalan itu? Kan tadinya ada hal-hal yang berbeda yang orang bikin, cuma mau buang sampah. Anak-anak muda pengangguran itu. Bahkan Kak Icuk saya mau cerita, saya pernah dibantu anak muda karena tempat parkirnya penuh. Diantar ke sana. Dibonceng pakai motor, diantar lagi, dia bilang, Pak parkir, nanti kalau mau pulang, orang antar lagi. Luar biasa sekali. Jadi generasi muda yang ada di sana perubahannya juga sangat terasa. Bagaimana Kasanti Icuk mempersuasi Mbak Bujuk? Dia juga orang mau bikin ini. Jadi begini, tadi sempat disampaikan oleh Kak, bahwa saya sebagai inisiasi. Jadi begini, saya di situ, alhamdulillah, saya juga bukan merasa bahwa saya memperkenalkan ini Tamina, tidak. Karena atas dukungan masyarakat setempat, tempat itu bisa jadi seperti sekarang ini. Jadi saya tidak merasa, tidak. Itu berkat program Kotaku, berkat pemerintah, masyarakat sekitar. Alhamdulillah tempat itu jadi seperti sekarang ini. Langsung mau dorang kakak waktu, orang mau bikin jadi Tamendao Beach ini? Atau sempat ada orang, jangan dulu Icuk deh. Waktu, saya ingat waktu awal pekerjaan, jalan itu lebarnya seperti ini. Tapi ada beberapa masyarakat yang sekarang sudah jadi owner rumah makan. Dia malah waktu pengukuran itu tidak mau tanahnya ini. Mau tak ambil untuk jalan. Alhamdulillah hubungan persuasif antara
tokoh masyarakat, antara pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Alhamdulillah dikasih ini tanahnya Sebagian. bahkan cuman tidak sampai 1 meter, dan alhamdulillah dia sekarang sudah Menikmati. menikmati. Luar biasa Itu. sekali. Karena pemerintah ini membuat infrastruktur yang ada di kelurahan itu hanya semata-mata untuk masyarakat. Iya kan? Jadi saya bangga dengan masyarakat setempat, terutama dengan pemuda-pemudi yang ada di situ. Dan terima kasih saya sudah ditunjuk sebagai koordinator. Karena saya tidak mempunyai lapak, saya masyarakat ada di sebelah, di belakang kantor lurah rumah Menarik. saya. Berarti di Sepanjang jalan itu tidak ada tika icuk perumah. Tidak ada. tingkat pewarong. Tidak ada. Itu keluarga saya semua. Kita di situ satu rumpun keluarga. Jadi bahkan tanya ke mereka, saya tidak punya pendapatan di situ. Saya tidak ada pungutan apa-apa. Dengan rasa semangat saya, rasa ikhlas saya ingin memajukan istilahnya orang pekampung. Semua saya bikin, saya korbankan. Luar biasa sekali. Iya, karena demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Luar biasa. Terasa sekarang saya orang yang lahir besar di Batu Daa, akhirnya tahu Tamendao begitu. Jaga bastap di sana Kakak. Dari sore so jalan sampai tengah malam baru pulang. Dulu itu Luar Tamendao biasa. orang tidak kenal. Iya. Sekarang orang mana orang Tamendao dilihat. Kemudian terkait dengan pemuda-pemudi ya, setiap lapak bahkan pemuda-pemudi yang ada di situ, di setiap lapak yang pengangguran mereka sudah ada pekerjaan, sudah ada pendapatan. Kak Icuk kan tadi saya pernah cerita juga bahwa waktu orang ada break sebentar bahwa pernah ada saya punya teman dari luar kota bilang begini, anak-anak muda ini yang bajaga, jangan dorang mau nakal ini kendaraan, tapi ternyata terbukti sampai tengah malam ada pulang, dorang antar lagi saya ke tempat parkir, kemudian diantar lagi ke tempat saya harus jemput saya punya keluarga. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Tika Icuk mau kasih yakin ini anak-anak muda, baik-baik ini, bagaimana itu caranya ya, sampai sebegitu. Jadi untuk pemuda-pemudi yang ada di situ, parkir saya sudah pesan, terutama karena akses apalagi hari Sabtu, hari Minggu, wow, rame sekali, bisa menimbulkan kemacetan. Macet betul. Ya, jadi pintu keluar dan pintu masuk kan hanya satu. Jadi saya pesan ke mereka, kalian jaga khusus di tempat pintu masuk ini. Atur bagus, kendaraan keluar, masuk, atur. Kemudian kalau ada yang mau parkir di arah terminal, nanti tolong diantar. Kemudian mobilnya dijaga supaya tidak lecet, supaya pengunjung enak dan sering datang ke sini. Itu yang saya pesan. Ada yang menarik, selain Inisiator wisata kuliner Tamendao, ternyata Tika Icuk juga ini wasit sepak bola yang punya lisensi. Wah. Jadi ini bagaimana ini ceritanya, Kak? Lebih awal dapat lisensi wasit dulu baru kemudian merintis Tamendao begitu ya? Atau datang bersamaan atau? Jadi begini, selain saya ketua RT itu Karang Taruna yang dipercayakan oleh masyarakat Meatu Utara, saya juga bekerja di salah satu kantor. Kemudian profesi saya juga sebagai wasit seperti yang disampaikan oleh Kak tadi, berlisensi Asprop PSSI Gorontalo. Jadi Tamendao ini kan nanti tahun 2021. Saya ambil lisensi pada tahun 2018. Itu awalnya lisensi C3. Saya ambil di SPN Batu Daa. Saya ambil yang menyelenggarakan itu Asprop PSSI. Dia
yang diwakili di daerah oleh PSSI Pusat, jadi Asprop namanya. Kemudian tahun 2019 saya ambil C2, sudah naik 1 tingkat lisensi saya. Waktu itu di salah satu hotel yang ada di Limboto. Oke, nanti orang mau lanjut lagi tingkatannya dari C3, C2. Sebelum Tika Icuk punya kopi mau dingin, mau minum dulu lagi Kak. Siap, tuh dulu. Boleh mau kasih habis ini kopi ya? Boleh, nanti mau tambah. Orang masih minum kopi dengan Tika Icuk, lisensinya start dari C3, kemudian C2, kemudian apa selanjutnya Kakak? Kalau sekarang lisensi Sekarang kan C2. kita masih bertugas, masih di skala daerah. Itu Liga 3. Kemarin. Kemudian Tarkam yang ada di Gorontalo. Betul. Nah, cuman kan untuk Gorontalo itu ada kabupaten kota. Jadi kita masing punya wilayah. Di kota Gorontalo namanya Aspot, namanya Aspaten, namanya Askap. Nah, itu. Jadi untuk Tarkam, kemudian tingkatan level yang paling tinggi itu adalah C1. C1. Itu kalau sudah C1, kalau misalnya mau bertugas tingkat Liga atas kayak pertandingan Liga 1, Liga 2, itu ada prosedurnya, harus melewati seleksi. Ada cita-cita ke C1 Kak Icuk? Dengan umur saya sekarang, ya masih terbilang muda, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, rekam jejak di C3, C2 tentu ada di macam-macam pertandingan pasti ya. Ada cerita-cerita kan Tika, kenapa rasa kamari waktu ada di pertandingan tertentu. Ada yang mungkin sampai sekarang tak putar-putar di pikiran Tika Icuk macam tidak mau hilang ketika tengah jadi wasit di pertandingan tertentu. Liga 3. Di Liga 3? Liga 3 ya. Liga 3 Stadion Telaga. Itu kebetulan laganya panas, memang Persidago Oke. melawan waktu itu PS Walemo. Ini tim-tim papan atas di Provinsi Gorontalo. Iya. Saya sebagai AW1, asisten wasit 1. Wow, luar biasa pengalaman. Tapi alhamdulillah pertandingan berjalan lancar. Apa yang terjadi waktu itu Kak Icuk? Ya memang ada karena berhubung timnya papan atas, supporternya juga luar biasa. Tapi kita sebagai perangkat pertandingan wasit, tujuan kita adalah menyelamatkan dan mensukseskan pertandingan. Memang ada dari supporter, bahkan kedua tim, namanya laga panas ya seperti itu. Apa yang paling Tika rasa mengganggu sekali kalau lagi tugas jadi wasit? Oh, supporter. Supporter ya. Tapi alhamdulillah dengan pengamanan petugas, pertandingan juga berjalan lancar. DP gangguan itu macam bagaimana Kakak? Teriakan-teriakan, cacian, rupa-rupa. Karena namanya sepak bola Indonesia ya, tidak kiri. Istilahnya menang dipuji, kalah dicaci. Bahkan Tarkam. Pertandingan istilahnya antar kampung. Wah, itu yang menjadi luar biasa di Padebolo kemarin. Apa yang terjadi waktu itu Kakak? Pengalaman saya bertugas di pembukaan, kemudian di final. Beda kan pertandingan di hari biasa dengan pembukaan dan Final. Penutupan beda. Memang ada seremoninya. Ya, lagi-lagi alhamdulillah pertandingan berjalan lancar aman. Tugas seorang wasit
bisa dijalankan dengan sangat baik. Iya. Apalagi nih rencananya mau C1. Insya Allah. Segera ya. Dan Hmm. doa saya semoga sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Amin. Berarti PR-nya apa kakak untuk sepak bola Indonesia dari kacamata seorang wasit begitu? Ini kayaknya ini yang masih kurang, ini pik harus dibenahi begitu ya, kira-kira apa saja kak? Kemarin kan ada insiden antara tim Liga 1 itu Ya. yang mengakibatkan beberapa ratusan supporter betul. meninggal. Ternyata untuk memajukan sepak bola bukan hanya dari timnya, bukan hanya dari wasitnya, bukan hanya dari fasilitasnya, tetapi yang paling utama adalah Supporternya. iya, penontonnya yang harus. Di luar negeri dengan di Indonesia, di luar negeri tim-tim yang kalah bersahabat dengan tim yang menang, tapi saya lihat di Indonesia berbeda sekali. Ngeta sekali ya. Wow. Tapi insya Allah kita doakan akan maju dengan adanya insiden kemarin. Mereka, para supporter, lebih berpikir bagaimana cara memajukan sepak bola Indonesia ini. Ada prediksi kakak kira-kira dalam berapa tahun orang punya supporter ini mau jadi gagah begitu? Sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Diri masing-masing Ya, supporter. diri masing-masing. Kalau dilihat dari sponsor di Indonesia, sangat baik, apalagi pemerintah. Ya. Pemerintah sangat dukung dan ingin memajukan sepak bola Indonesia. Cuman lagi-lagi kembali ke Masyarakatnya, penontonnya, supporternya. Oke, Kak, kasih bocoran. Ini pemuda-pemuda di Tamendao senang sepak bola? Senang karena kita di sana ada tim Ada tim juga sepak ya? bola namanya Tamendao FC. Tamendao FC. Luar biasa. Nih, ada bocoran juga untuk teman ngopi. Kak Icuk, belum lama ini pernah datang Gubernur Ehime Jepang ke Tamendao ya? Betul ya? Betul, betul. Nah, kalau Gubernur Ehime sudah datang ke sana, Tamendao, saya ingin tahu kira-kira ke depan mau jadi apa ini kakak? Tamendao, apa rencana nih kak sebagai inisiator Tamendao Beach? Ya, memang kemarin didatangi oleh Gubernur Provinsi Ehime dari Jepang. Yang dari luar negeri saja datang. Dan sebelum itu dari anggota DPR RI, Dede Yusuf, datang. Ke depan, Tamendao sudah dikunjungi oleh orang-orang Indonesia bahkan luar negeri. Saya Ingin Tamendao ini lebih maju. dan bertahan karena Saya lebih berpesan ke masyarakat sekitar. terutama lapak. Karena majunya tempat wisata, apalagi kuliner, hanya 2 kalau tidak salah. Yang pertama? Yang pertama tempatnya. Kemudian yang kedua harganya. Tempat dan harga. Iya. Terima kasih Kak Icuk sudah ngopi bareng di TVRI. Siap. Mau kasih habis kopi. Siap. Siap. Sukses Kak Icuk. Ya, sama-sama.